Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Pada Bapak Ibu, para sahabatku semuanya dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat, bahagia selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang baik ini saya ingin sedikit membahas tentang masalah mensyukuri nikmat kemerdekaan yang telah Allah berikan. Kemerdekaan yang kita raih, yang kita dapatkan bukanlah pemberian dari bangsa penjajah. Bukan pemberian dari bangsa Belanda, pemberian dari bangsa Jepang, pemberian dari bangsa sekutu. Tapi kemerdekaan yang kita raih adalah dengan tetesan darah, dengan perjuangan, dengan pengorbanan, derayan air mata, bahkan nyawa yang cuma satu-satunya kita korbankan demi bangsa Indonesia, agar bangsa Indonesia ini dapat merdeka, bebas dari belenggu para penjajah. Kita lihat perjuangan para pahlawan-pahlawan kita terdahulu. Mereka tidak menginginkan atau berharap jabatan. Mereka tidak menginginkan gaji yang besar. Tapi mereka berjuang benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena panggilan jiwa. Pengorbanan. Bahkan mereka rela meninggalkan kampung halamannya. Meninggalkan anaknya. Meninggalkan istrinya, keluarganya. Demi semata-mata agar bangsa Indonesia ini dapat merdeka. Berapa ratus ribu, bahkan jutaan para pahlawan-pahlawan kita. Rakyat bangsa Indonesia yang mati karena berkorban untuk bangsanya, untuk negaranya, yakni bangsa Indonesia. 350 tahun bangsa kita dijajah. 350 tahun bukan waktu yang sangat singkat. Waktu yang sangat lama. Kekuatan orang hidup paling-paling berapa puluh tahun. 70 tahun, 80 tahun itu sudah jarang. Apalagi sampai 100 tahun. Walaupun memang ada. Tapi itu bisa diperhitungkan berapa orang yang kuat dan mampu hidup dalam 100 tahun. Bahkan pada saat sekarang ini dengan adanya COVID. Orang-orang yang masih muda. Usianya baru 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun bukan sebetulnya karena COVID. Dari zaman dulu memang Allah menciptakan manusia. Menghidupkan dan mematikan. Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah berkehendak, kun fayakun, pastilah terjadi. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu telah datang, tidak ada seorang pun manusia yang dapat memajukan dan memundurkan barang sedikit pun. Kembali kepada kemerdekaan bangsa Indonesia. Makanya sangat disayangkan ketika bangsa ini merdeka. Sudah puluhan tahun lamanya. Dari tahun 1945. Sekarang tahun 2021. Berarti 76 tahun bangsa Indonesia merdeka. Kalau kemerdekaan bangsa kita ini yang diraih dengan pengorbanan, bahkan nyawa,
yang cuma satu-satunya mereka korbankan, dan kita tinggal mengisi kemerdekaan, tapi kita tidak isi kemerdekaan dengan bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila engkau bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambahkan. Ini kata Allah dalam firman. Wala in kafartum, namun jika engkau ingkar, enggak bersyukur atas nikmat Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Kita lihat kondisi sekarang bangsa Indonesia ini. Sungguh memprihatinkan. Di mana kalau kita lihat hukum ini berlaku hanya untuk kelompok menengah ke bawah. Golongan orang-orang susah, rakyat jelata. Tapi bagi golongan-golongan eksklusif, golongan-golongan kaya, pejabat-pejabat negara yang korupsi, ratusan juta, ratusan miliar, bahkan triliunan, bukan dihukum seberat-beratnya. Hukuman mati, hukuman gantung, dan lain sebagainya. Tapi dihukum tidak sesuai apa yang telah dia lakukan, apa yang dia telah perbuat, menyengsarakan rakyat banyak karena melakukan korupsi. Hukumannya ringan. Bahkan kita saksikan sendiri. Tempat tahanannya, lembaga pemasyarakatannya, tempatnya nggak seperti orang-orang yang melakukan kriminalitas. Kasus-kasus penjamretan, penganiayaan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Dia bisa bayar tempat, namanya tempat ruang tahanan, sehingga dia bisa satu ruang satu orang. Dia bisa pasang AC dan lain sebagainya. Bagaimana hukum ini bisa diterapkan dengan seadil-adilnya? Bagaimana korupsi ini akan hilang kalau hukum tebang pilih, pisaunya tajam ke bawah, tapi kumpul ke atas? Ketika yang melakukan orang yang susah, seorang kakek-kakek, seorang nenek-nenek, dia nggak ngerti hukum. Dia cuma mengambil beberapa kayu, beberapa getah karet yang cuma dihitung mungkin cuma di bawah 100.000, yang dia nggak paham dan dia tidak ngerti. Dihukum sampai masuk ke persidangan dan beberapa tahun mendekam dalam penjara. Ini sadis. Orang yang cuma nilainya kecil bisa dihukum beberapa tahun. Koruptor yang ratusan miliar, yang triliunan, diagung-agungkan, dimuliakan, dihormati. Bahkan diberikan berbagai macam fasilitas. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kita lihat lagi bagaimana anak-anak muda zaman sekarang yang sudah tergiur dengan kehidupan malam, dengan narkoba, balap-balapan, minum-minuman keras, dan lain sebagainya. Yang sampai saat ini begitu sulitnya diselesaikan, dihilangkan narkoba itu. Kenapa? Karena kalau kita lihat sudah rusak semuanya. Mohon maaf. Banyak oknum-oknum yang terlibat, sehingga akhirnya narkoba itu begitu sudah membudayanya. Padahal ini salah satunya yang akan menghancurkan bangsa Indonesia. Makanya kita ini punya anak, kita jaga, kita pelihara sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, keluargamu, anak-anakmu, istrimu, narok, dari azab api neraka. Jadi siapa yang akan menjaga anak kita, istri kita, kalau bukan kita?
Bagaimana nanti masa depan anak-anak kita? Sekarang ini sudah terpengaruh dengan teknologi-teknologi yang canggih. Dia bisa main internet di rumahnya, dipasang wifi. Dia bisa main game sampai pagi. Dirusak otaknya. Bahkan diperlihatkan tontonan-tontonan yang gak sesuai dengan waktunya, usianya. Kita lihat nih. Banyak sekali anak-anak yang sarafnya, yang otaknya akhirnya rusak. Kenapa? Karena bermain HP berjam-jam. Bahkan nggak ada hentinya. Hingga akhirnya merusak daripada saraf-sarafnya. Makanya kita ini harus jaga keluarga kita, anak kita, saudara kita, tetangga kita. ET, RW, lurah, camat, wali kota, bupati, kemudian gubernur, sampai negara, pemimpinnya, presidennya, menjaga semuanya. Rakyatnya dijaga, dipelihara. Sehingga bangsa ini akan ada ungkapan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita akan mengikuti jejak-jejak para pahlawan kita. Ada ungkapan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta. Dan kita ada ungkapan rasa terima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, bangsa Indonesia dapat merdeka. Jadi, para hadirin sekalian, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, marilah sebentar lagi kita akan merayakan, memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Marilah kita isi dengan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sekelumit tentang kemerdekaan, tentang rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat kita jalankan dalam kehidupan kita, lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.